Hello, what's up? Balik lagi di Ngabas Rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Gadi Brangga Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ya, kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama juga. Dia juga sebagai domisioner PKR spesial tahun 2020 dan pada masa jabatannya tersebut juga menjabat sebagai wakil ketua PKR spesial. Siapa lagi kalau bukan Kak Ida. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Ini nih Kak, teman-teman di rumah juga pengen kenalan nih. Kenalan dulu aja sama teman-teman di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ihda Atika Khalilah, mahasiswa semester 5 program studi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke, terima Udah kasih. kenalkan. Ini nih Kak, gimana nih? Dari rumahnya dari mana Kak? Asli saya dari Gresik. Wah, jauh. Di sini ngekos apa baca Kak dari Gresik? Kalau dulu ya sebelum pandemi itu saya di asrama di Islamic Boarding Campus. Setelah selesai saya kos, dan setelah itu kan pandemi. Jadi sekarang di rumah saja gitu. Oh, jadi sebelum itu kakak juga ngekos ya, terus Iya benar. tinggal di IBC ya, Islamic Iya, Boarding School ya. IBC. Islamic Boarding Campus. Kampus. Oh iya. Terus kesibukannya apa nih? Ngapain Kak di saat pandemi ini Kak? Kalau kesibukan ya, yang pertama tetap ya kita sebagai mahasiswa itu kan masih mengikuti perkuliahan secara daring gitu kan. Nah, yang kedua yaitu all shop gitu. Oh, kakak Ya. juga Jadi usaha all shop ya? benar, jadi alhamdulillah online shopnya masih jalan gitu. Dan yang terakhir yaitu ngajarin anak kecil-kecil tuh di rumah, kayak tetangga-tetangga gitu kan. Jadi belajar ngaji, belajar sekolah gitu, karena memang di sana itu kan orang tuanya itu pekerjaannya sebagai petani gitu. Jadi beliau kayak apa ya, belum bingung sih gitu. Gimana sih caranya anakku belajar secara daring, padahal beliaunya nggak paham tentang handphone gitu kan. Banyak kan. Jadi kan, apalagi kalau orang-orang tua kan juga gimana ya, susah kalau anaknya sendiri diajarin orang tuanya, bawaannya juga kebanyakan emosi kan. benar. Jadi anaknya juga gampang membantah. Jadi misal kalau orang lain nih, anak itu misal kayak di les kan ya, kayak gitu kan di les kan, itu kan juga biar ada rasa sungkan, ada rasa takut. Jadi mau nggak mau dia tertib, terus juga mau belajar, jadi fokus lah. Terus misal belajar di rumah sendiri kan juga kebanyakan malah nggak fokus, banyak mainnya, banyak nonton TV kayak gitu. malah ribet ya sama orang tuanya. Iya, berarti ya. Iya. Terus ini nih kakak kan tadi bilang usahanya apa, online shop ya kayaknya. Iya, online shop. Online shop itu kakak kan banyak nih Kak, sekarang kan anak-anak muda juga usahanya kalau nggak kafe ya online shop Kak ya. Iya. Terus kan banyak nih Kak, anak-anak muda zaman sekarang kan juga pada bingung nih, gimana sih belajarnya online shop itu, kan juga perlu manajemen kan, harus bagus kan nggak, jadi nggak asal kita buka toko online di media sosial terus kita jual apa kan, nggak gitu juga, kita harus tahu pemasarannya gimana, target kita siapa kan gitu kayak. Itu kakak belajarnya dari mana sih Kak? Nah, ketika kan saya kan kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Nah, ketika semester 3 itu diajarin mata kuliah entrepreneur. Entrepreneur. Jadi di situ membantu banget tuh untuk mahasiswa kan, apalagi sekarang masa pandemi gitu. Jadi untuk apa ya, untuk menambah penghasilan mahasiswa sendiri gitu kan. Nah, apalagi kan butuh uang kan buat beli jelas. Gitu. Karena di situ kita dipelajarin cara memasarkan produk. Kayak wirausaha sendiri ya. Jadi Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini lengkap sekali ya Kak. Multi talent ya Kak ya mahasiswanya. Jadi teman-teman di rumah kalau masih bingung cari universitas atau yang ingin kuliah di Universitas Kesehatan, segera gabung bersama kami di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke, jangan lupa cepat gabung. Oke. Ya, ini nih Kak, ngomong-ngomong tentang
pola pikir sukses. Kan kakak juga workshop, juga mengajar ngaji, terus mengajar anak-anak di daerahnya kakak. Nah, menurut kakak ini pola pikir sukses ini kayak gimana sih kak? Oke, jadi gini ya, sukses itu kan menurut orang kan berbeda-beda kan. Setiap pola pikir mereka kan berbeda gitu. Nah, menurut saya itu pola pikir sukses itu tergantung dari pola dan mindsetnya orang itu sendiri gitu. Jadi setiap orang yang sukses maupun orang yang gagal itu mempunyai pola dan mindsetnya sendiri-sendiri gitu. Karena apa? Karena sukses itu kan bukan hanya dalam sukses berbisnis gitu kan. Jadi sukses masalah pendidikan itu yang paling penting tuh. Sukses masalah pendidikan, setelah itu sukses masalah hubungan. Nah, sukses masalah hubungan, setelah itu sukses bisnis, sukses karir gitu. Berarti banyak ya. Berarti sukses itu bukan hanya soal materi kak ya? Bukan. Kan soalnya kebanyakan nih kak ya, mindset orang-orang di luar sana itu kebanyakan itu kalau sukses itu pasti kalau nggak usahanya berhasil ya kaya raya. Orang kaya raya berarti bilangnya apa? Orang sukses nih ya. Kayak gitu. Sedangkan yang sebetulnya nih ya sukses bukan hanya tentang materi. Benar. Dan juga pendidikan, hubungan itu kan juga termasuk sukses kan kak. Benar. Nah untuk menghilangkan mindset tersebut kak kan perlu prinsip. Nah itu prinsip-prinsip pola sukses yang betul itu kayak gimana sih kak? Nah yang pertama itu kita harus yang pastinya keinginan. Nah harus punya keinginan ya. Ya benar. Jadi buat apa kita kayak mikirnya sukses tapi kita nggak ada keinginan gitu. Jadi yang pertama itu keinginan. Apa sih keinginan kamu gitu kan? Nah, yang kedua, kapan sih aku akan mewujudkan keinginanku gitu. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih caranya agar keinginanku itu bisa tercapai gitu. Jadi harus ada target gitu kak ya. Benar gitu. Yang selanjutnya itu kepercayaan gitu. Karena banyak kan remaja sekarang yang nggak percaya akan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Nervous ya. Benar, kan kayak insecure gitu kan mereka. Kalau bahasa sekarang kan insecure. Okay. Nah, itu kebanyakan kan mikirnya gini, bisa nggak sih aku kayak gini gitu. Padahal seharusnya dalam pola pikir mereka, dalam mindset mereka itu seharusnya dia itu mikirnya aku pasti bisa melakukan ini. Belum gitu. coba kenapa enggak ya kak ya? Benar. Siapa tahu juga kan masa belum dicoba udah bilang gagal kayak gitu kak ya. Terus untuk mendapatkannya prinsip kayak gitu gimana sih kak? Kan itu kan juga pola pikir sukses ya kak ya. Untuk mendapatkannya kayak pemikiran kayak gitu gimana sih kak harusnya? Itu sih kita harus berkomitmen juga sih ya. Karena orang yang mikirnya sukses itu komitmennya nggak boleh 90% tuh, apalagi setengah-setengah itu nggak boleh gitu. Jadi 100% gitu. Benar, ya? jadi harus 100%. Karena orang yang berpikir sukses itu dia berpikir gimana sih aku harus, dia komitmennya gini, aku harus bisa mewujudkan apa yang aku impikan. Nah, itu komitmennya dia. Tapi kalau pemikiran orang gagal itu kan pasti dia hanya kayak sebatas memberikan janji palsu, gitu kan, harapan-harapan palsu itu aja sih gitu. Jadi tapi kan kayak orang yang memiliki sifat gitu kan biasanya nih kak ya malah kayak overconfident. Dia malah berlebihan. Jadi itu negatifnya ya kak ya. Kalau positifnya itu gimana sih kak memiliki pola pikir sukses? Itu sih ya untuk membantu kita ya untuk mengurangi stres gitu kan. Terus untuk lebih percaya diri gitu. Jadi ya kita harus menghindari kayak gitu ya kak ya. Harus tetap melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas ya kak ya. Jadi pola pikir sukses nih ya kalau semisal orang yang memiliki pola pikir sukses berarti punya juga harus tahu batasannya di mana ya kak ya, kemampuan dia di mana kayak gitu kak ya. Terus perbedaannya nih kak orang yang memiliki pola pikir sukses dari sudut pandang kakak nih, orang yang memiliki pola pikir sukses dan orang biasa itu perbedaannya kayak gimana kak? Kalau gini, secara itu ya pemikiran saya itu gini, kalau orang yang sukses mempunyai pola pikir sukses itu dia selalu mau belajar gitu. Dia selalu menyerap informasi, selalu menyerap apapun itu
dia diibaratkan seperti spons gitu. Jadi dia menyerap semua informasi gitu. Kalau orang yang biasa ya, orang gagal itu dia mikirnya gini, gue udah tahu gitu. Nah, jadi dia kayak pemikirnya itu sempit. Karena apa? Karena terpental semua gitu. Jadi dia kayak bodo amat gitu kan. Ya. Tapi juga ya kalau orang biasa emang kayak gitu sih Kak. Dia lebih memilih ya udah aku mending santai-santai aja, nggak perlu cari kayak gitu-gituan juga gitu ya. Juga udah, kalau orang biasanya gampang puas. Kalau udah ya udah. Sedangkan kalau orang memiliki pola pikir sukses itu kan, kalau dia udah satu, bukannya serakah, tapi dia haus dengan ilmu kan. Pengetahuan juga kan. Jadi pola pikir sukses ini perlu loh dimiliki semua orang di Indonesia ini, apalagi remaja ini Kak ya, yang remaja kan juga tulang punggung negara Kak ya. Iya, remaja adalah aset bangsa. Aset bangsa. Jadi ya setiap remaja harus memiliki pola pikir sukses. Oke. Terus untuk mengubah orang yang dulu memiliki pikiran yang gitu-gitu aja nih Kak, kayak stuck. Udahlah aku udah cukup gini dah. Untuk memiliki pola pikir suksesnya kayak gimana Kak? Harus gimana? Ya jadi itu sih ya, kita harus bisa menukar pikiran kita gitu. Jadi pikiran kita yang dulunya rasa takut itu harus kita ubah gitu menjadi pemikiran yang serba penasaran gitu. Jadi kita tidak takut untuk mengeksplor, intinya gitu. Jadi kita haus akan informasi, kembali lagi ke situ kan. Nah soalnya itu kita kayak berani mengambil resiko gitu. Tetapi kembali lagi, resiko yang kita ambil itu harus kita sudah tahu gitu resikonya nanti apa gitu yang kita ambil. Jadi gitu. Harus belajar dulu ya sisi positif dan negatifnya. Bener. Kan kakak kan juga pasti pernah gagal nih, dan juga pernah menemui resiko-resiko itu. Gimana sih Kak saat kakak udah dalam keadaan down itu untuk membangkitkan semangat kakak kayak gimana Kak? Ya itu kita caranya lebih mendekatkan diri ya sama yang kuasa gitu. Nah jadi kita tetap bersyukur apapun yang Allah berikan itu harus kita syukuri gitu. Kita lebih memperbaiki diri aja gitu supaya lebih jadi yang lebih baik gitu. Lebih kuat kayak gitu juga. Bener. Terus juga belajar dari pengalaman. Karena kan pengalaman itu adalah guru berharga gitu. Guru berharga banget ya. Nah, teman-teman di rumah saya nih, terutama saya sama teman-teman di rumah nih, bagi tips enggak biar membangkitkan semangat seseorang. Jadi kita kalau seolah-olah nih, semisal ya saya gagal, wah aku harus gimana nih? Itu tips buat membangkitkan semangat kayak gimana nih? Oke, jadi gini, orang yang sukses itu tidak menganggap sebuah kegagalan itu sebagai sebagai kayak akhir perjuangannya dia gitu. Jadi misalkan dia 100 kali gagal tuh. Nah, kalau orang yang gagal kan pasti bilang ya udahlah gue gagal gitu kan. Tapi kalau yang orang sukses ya pasti dia mencoba. Nah, siapa tahu yang 101 kali itu adalah kesuksesan buat dia. Kalau prinsipnya gini ya, kayak motivasi saya tuh gini. Nggak apa-apa sih kita terlambat berjalan, asalkan kita tidak berhenti gitu. Itu yang menjadi pedoman saya gitu. Jadi kayak ya kita harus tetap semangat ya Kak ya, walaupun tapi kan kebanyakan Kak, banyak nih Kak orang-orang yang udah gagal terus coba lagi gagal lagi terus ada dia mendapatkan omong udahlah rezekimu bukan di sini, sedangkan itu kan kakak juga bilang kan dia udah mencoba 1000 kali terus 1001 kali itu mungkin kemungkinan itu kesusahan dia, tapi sedangkan dia sebelum itu dia mendapatkan omongan orang kayak gini, udahlah rezekimu bukan di sini, jadi mending cari makan bukan dari cuma sini. Banyak yang lain itu gimana sih Kak untuk menghindari omong-omongan kayak gitu, untuk kayak dia memegang teguh prinsipnya kayak gimana Kak? Harus gimana kita? Nah itu tadi ya, kita harus kembali lagi ke prinsip kita, yaitu komitmen. Bagaimana cara kita mewujudkan komitmen tersebut gitu. Nah kan kalau orang berpikir seperti itu ya udah biarkan, itu kan hanya kayak menjatuhkan kita gitu kan, benar. Nah setelah itu ketika banyak omongan seperti itu ya udah kita berpikir positif aja gitu.
positifnya seperti apa gitu. Nah, kebanyakan orang yang gagal itu tidak mau menolong orang lain gitu. Oh iya Ya. gitu. Jadi kalau orang yang berpikir sukses itu kan, nah dia pasti mikirnya gini, aku pasti bisa sukses dengan lebih mudah itu dengan cara bekerja sama-sama gitu, dilakukan bersama-sama. Jadi dia tidak takut dengan apa ya, kayak saingan gitu, dia nggak takut gitu. Tapi kalau orang yang berpikir punya pola pikir yang gagal itu pasti gini, bagaimana cara dia untuk menjatuhkan orang lain gitu kan. Apalagi banyak sekarang tuh yang kayak sudah dijatuhkan, diinjak-injak lagi kan. Wah, malah lebih parah. Dan itu lebih parahnya itu kalau orang yang punya pemikiran seperti itu, lebih jahatnya dia itu gini. Dia senang kalau melihat orang lain susah. Tapi dia susah kalau melihat orang lain senang. Nah, jahat banget gitu. Untuk menghindari nih Kak, kan sifat-sifat kayak gitu nih Kak, kebanyakan sifatnya orang itu serakah Kak ya, udah sukses dia udah gak mikirkan orang lain, ya untuk dia sendiri Kak. Untuk menghindari sifat kayak gitu terus gimana Kak? Nah itu kembali lagi ke diri kita juga kan, kita lebih mendekatkan diri gitu kepada Allah gitu kan. Nah kita harus lebih bersyukur gitu atas apa yang sudah Allah berikan dengan segitu banyaknya gitu, kenikmatan yang diberikan Allah kita ya Kak ya. Nah nikmat kan bukan hanya soal materi gitu kan, soal kesehatan juga. Nah itu harus kita mensyukuri gitu, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, dan juga kita lebih memperbaiki diri lah gitu. Dan juga kalau kita sukses jangan lupa sedekah ya. Benar. Nah, sedekah kan juga nggak cuma materi kayak ilmu juga, itu juga sedekah kayak. Nah sedekah itu kan membuka pintu rezeki. Jadi tapi kalau kan kebanyakan orang-orang kalau ya kayak kita lihat di YouTube kan, sekarang YouTube di televisi banyak kan orang-orang yang bukannya kita suzon ya Kak ya. Ya emang dia sedekah tapi kan kayak dipublikasi kayak gitu kan, malah kelihatannya saya tuh bukan melihat ke orang yang ngasih tapi orang yang diberi. Jadi dia itu kayak dia sedangkan bukan merasa aku gak perlu dikasihani, aku bisa berusaha tanpa kamu harus bantu. Jangan kamu bantu tapi kamu mempublikasikan kayak gitu kan, sama aja kamu menghina saya kan kayak gitu kan ya. Kasihan kan orang-orang kayak gitu. Jadi ya sifat-sifat kayak itu kan sifatnya kayak apa sih Kak? Tamak kayak gimana gitu, gila pujian kayak gitu kan, termasuk orang yang belum memiliki, emang secara kenyataan dia udah kelihatan sukses, kaya, apa-apa punya kayak gitu ya. Tapi belum tentu mereka itu memiliki pola pikir sukses kayak gitu kan. Mungkin kayak gitu ya Kak. Mungkin dia mikirnya kayak riak gitu kan. Nah, mungkin jadi kayak gitu kan. Pengen dipuji gitu. Gila sanjungan gitu. Nah ini nih, bagaimana sih Kakak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah atas kesuksesan Kakak ya nih? Gimana Kakak tentang mencikapi untuk mensyukuri? Nah itu untuk syukur ya, itu semua orang pasti ingin lebih mendekatkan diri lagi kan kepada Allah gitu, karena kita bersyukur karena sudah Allah berikan gitu segitu banyaknya nikmat yang berupa kesehatan, berupa apapun itu yang harus kita syukuri gitu. Lainnya yaitu memperbaiki diri aja sih, memperbaiki diri supaya lebih baik lagi gitu, lebih bermanfaat bagi orang lain gitu. Oh jadi kayak gitu. Nah kebanyakan nih Kak, orang-orang yang di luar sana tuh kebanyakan kan diam kayak gimana ya, kayak berdoa ke Allah itu cuma karena waktu dia susah. Kalau dia senang udah lupa kayak gitu kan, menghilangkan orang kan gitu. Sifat-sifat kayak gitu kan juga gak bagus kan. Orang-orang kayak begitu juga gimana ya, perlu bimbingan. Perlu bimbingan yang untuk orang-orang kayak itu, perlu bimbingan kayak gimana ya, kayak apa ya, kayak perlu pendewasaan tinggi kayak gitu ya. Perlu pendewasaan, terus kayak ya pokoknya ya harus belajar pada orang yang betul-betul mengetahui yang kayak sifat Anda kayak itu, termasuk psikologis apa enggak sih Kak sifat-sifat kayak gitu? Termasuk sih ya, karena kan itu
masalah religi juga kan. Jadi gitu. Terus ini pesan untuk teman-teman di rumah yang melihat podcast ini Kak tentang apa pola pikir sukses ini. Kalau itu ya pesan kesan itu tetap kita harus belajar itu penting gitu kan. Harus belajar gitu kan. Terus gini, kalau pegangan saya itu gini, hiduplah kamu seolah-olah besok kamu akan mati gitu, dan belajarlah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kenapa? Karena hiduplah kamu seakan-akan kamu akan besok akan mati, itu berarti kan kita hidup misalkan hari ini ya, itu hidupnya tuh kita harus yang baik-baik aja gitu. Kita harus berbuat baik sama manusia gitu, memberikan manfaat untuk manusia gitu kan. Nah, kalau belajar seakan-akan kamu hidup selamanya kan berarti kita tidak haus akan ilmu gitu. Jadi kita cari ilmu tuh kemana aja, bagaimanapun caranya kita harus mencari ilmu, karena ilmu itu penting banget gitu. Jadi yang saat pertama itu belajar, yang kedua itu harus bermanfaat bagi orang lain. Benar. Yang ketiga itu harus jangan sampai kurang ilmu, harus atau mencari ilmu harus ya Kak itu harus haus akan ilmu. Oke, teman-teman di rumah ingat pesan dari Kak Ida, belajar, bermanfaat bagi orang lain, dan haus akan ilmu. Oke, sekian dari podcast dari kita berdua, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tindakan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semuanya.